Ora usah mikir macam-macam wis. Saniki nu paham wis macam-macam. Dua paham ini menjadi kelompok besar, yang satu disebut ahli sunnah yang takwil, yang satu disebut ahli sunnah yang tafwid. Takwil itu semua sifat Allah yang ada di Al-Quran ditakwil, dianalisis supaya Allah itu tetap mukhalafatul lewatis, bahwa Allah itu beda dengan Tapi kalau menurut faham Ahmad bin Hambal yang diikuti Ibnu Taimiyah, kemudian jadi tren ulama Wahabi, itu ditafwid. Ya ditafwid itu misalnya ya dua fawqa aydihim, utai tangane Allah sak ndhuwure tangane wong akeh. Berarti Allah di tangan, ya tapi ra koyo tangan wis ngono terus pokoknya. Karena ayat seperti itu tuh saking banyaknya, saking nopo? Banyak. Ya sudah seperti itu. Tapi kita yakin nak tangane Allah ora koyo tangan. Mergo tangan wis dadi bahasa dari Imam Syafi'i. Tangan wis dadi bahasa. Dadi ora kudu tangan yang bentuk fisik sing mbok mangan iku mboten. Misale tangan-tangan raja, maknane ya kekuasaan raja. Misalnya lempar batu sembunyi tangan. Mau tangan bisa disembunyikan ning ndi. Pokoke wong ora tanggung jawab jenenge lempar batu sembunyi. Mun nek dadi bahasa iku wis ora ono maknane. Ya, makanya teorinya Imam Syafi'i itu sederhana. Sesuatu yang sudah menjadi bahasa itu ora perlu ana maknane, pokoke ngono. Pokoke ngono. Wis pokoke ngono. Ya pokoke. Kalau beri beberapa contoh. Kalau ada kasus di Wonokromo, kemudian intelijen di Jakarta tahu. Bahasanya kan kasus di Wonokromo di Bantul diketahui oleh Jakarta. Terus kita takok, diketahui nganggo apa? Ya nganggo moto. Mosok Jakarta iso delok. Ya diketahui maknane roh, rohe nganggo apa pokoknya diketahui kok takoke kudu nganggo. Berarti kadang-kadang wong uteknya terlalu banyak khayal, diketahui, tahu itu harus pakai alat itu mata. Kalau jauh berarti tidak tahu. Yo kasus maknane Quran nganggo ngono ya dan bareng dari Imam Syafi'i. Wong apedane wae aja. Apedan wae kok aja. Dia sudah seperti itu. Nah, kalau orang jalan kayak haji dari dawuh pangeran ya ngoten. Syarat haji mlaku maring itu. Wong numpak mobil ya jenenge mlaku. Terus kowe apa Jumatan? Orang kalau ke Jumatan itu dihitung jalannya per jangkah sami. Nah numpak mobil dioling itu. Ora ono jangkaane. Berarti puterane rodo. Wis rasa ngono pokoke wong ngger mara masjid ku ono ganjarane. Senengane kok takok jelimet. Jadi agama itu tidak seperti itu. Makanya dari Imam Ghazali, wong memahami agama ojo bayangno koyo utek elek pating krenting terus akhirnya agama itu jadi ruwet. Ini kalau nyontok bolak-balik. Kalau nyontok bolak-balik dan saya sangat banyak belajar kitab fikih dan fatwanya seperti saya ini. Saya kan berkali-kali ngomong. Sekarang imam itu di depan. Shaf paling baik itu shaf awal. Baru agak baik shaf kedua, kurang baik lagi shaf ketiga. Wonten sing ngusul, kula nu seeling pas niku saya masih roe satu ada yang ngusul Gus. Kalau sudah tahu yang baik shaf awal, kenapa desain masjid itu memanjang? Harusnya selatan utara yang panjang supaya shaf itu awal semua. Selama masjid itu memanjang ke timur, pasti ada shaf 2 dan 3. Jadi cara dene masjid itu nyelirit ngalor ngidul. Ben kabeh shaf iku awal. Bagaimanapun ada shaf sani dan salih, shaf 2, 3 itu karena masjidnya didesain memungkinkan ada shaf. Coba kalau didesain hanya satu shaf memanjang selatan utara, pasti semuanya shaf awal. Terus ada urutan dalam itu. Yang paling afdol yang an yaminil imam. Jadi yang kanannya imam lebih afdol ketimbang an yasaril imam. Berarti imamnya kondak kok pol kidul. Selagi imam di tengah, terus tetap ada yang kiri. Napen Abdul Kabeh imamnya dah kok pol kidul. Biar semuanya an yaminil imam. Semuanya sisi. Berarti imamnya pojok kidul, masjidnya
selatan utara. Abdul kabeh mergo saf awal kabeh an yaminil imam. Tapi agama maksudnya orang ngene iku. Soale tak takoki, lah nek ngono paling afdal ndi? Nek wis didesain masjid ngono paling afdal, sing paling parek ya ngono rubet imam ya. Agama itu tidak seperti itu. Mana ketika Nabi halakal mutanattiun. Orang yang memperjeli dalam agama itu rusak. Mata itu dijerok-jerok, no agama itu dijerok-jerok. Itu tadi bulat. Saking khawatir Allah itu gak nempat terus sampai darane Allah ning dhuwur gak gelem. Aja darane Allah ning langit kok darane Allah di tempat. Padahal sama-sama punya resiko ke darane Allah di mana-mana kok cilik darane Allah itu banyak. Sama-sama punya resiko. Makanya kita dilatih Tuhan nyifati Allah rasa bakas ngono-ngononan. Pokoke Allah yang ngasih rezeki kamu, Allah yang menciptakan langit bumi. Allah sing khalaqa ngene, sing ja'ala ngene yang seperti itu. Makanya kalau di sanad sangi bapak didawi guru-gurune nur kena nyifati pangeran kaya apa nyifati dzate ning Quran wis ora usah neko-neko. Ini beliau ngritik faham ilmu kalam itu ilmu sing jelimet bakas pangeran akhirnya tambah bulet tambah nopo karena ngedari Allah nempat di atas akhirnya mau darane Allah di atas mergo menghindari kesannya Allah butuh tempat akhirnya terus Allah tidak butuh tempat. Allah enggak di tempat. Lah lalu di mana? Ya enggak di mana-mana. Kadang ya di mana-mana. Bingung kabeh kan cilik kan sing ngaji tau kita. Nah, melantau kita cilik iso. Ya jenenge Allah semaringi gawe langit bumi. Aja permen, kok permene ra entuk permen cah cilik-cilik. Mergo nek gawe langit bumi, guru TK kan iso ngekeki permen. Tapi nek nyifati Allah sing gawe langit bumi, apa guru TK bisa bikin langit dan bumi? Kan raiso. Lah ya mau nak guru TK gerwani kan. Ayo minta sama bu guru terus dikasih permen. Berarti yang ada bu guru apa Allah? Yang ada bu guru. Nyatanya Allah tidak bisa kasih permen. Mulane contohnya ada permen. Allah sing gawe langit dan bumi. Nak bu guru TK itu Allah berarti iso gawe langit. Jadi rasa bakas apa? Permen. Bahaya niku. Nggih napa? Bahaya. Eling-eling itu terus kula suwun sangat mengenalkan diri sendiri itu baik. Ya jadi niru adate pangeran teng Quran itu mengenalkan zatnya napa sendiri. Itu ada yang mengenalkan secara hakikat, ada mengenalkan secara tanasulat. Tanasulat apa mengistilahkan dirinya intan suruwaha dan surkum. Jong kowe nak gelem nulungi aku apa kowe tak tulungi. Kan aneh, wong Allah zat yang tidak butuh kok mengistilahkan dirinya kamu menolong Allah. Mangdalladzi kuriduha kamu ngutangi. Mane ndak apa-apa misalnya ono kiai diutang sithik-sithik ora apa-apa. Penting aja akeh-akeh, penting aja nglangkai asete. Nek asete 10 juta ya utange yo. Piro mos pantes e? 2 juta. Piro? 2 juta apa 1 juta 100. Berarti susuk apa? Nggak cara fikih sementing utang itu nggak ngelebihi asetnya, itu yang jelas boleh. Asal jangan sing percaya oleh Allah, orang sing percaya kan ya rantuk. Ya rasa khawatir, Gus Pak kok ngolehno utang. Lha udah oleh Allah, orang sing percaya tetep ora kasil, jadi ora usah khawatir. Masih diolehno nek orang sing ora percaya kan terus. Karena tadi kulon bolak-balik ngaji ngeten ben wong rasa suci. Nabi itu begitu antinya sama utang, tapi cara lahir Nabi itu ketika kabundut itu punya tanggungan dengan Yahudi, meskipun dikai jaminan baju napa ya sudah seperti itu. Nabi yang ngendikan syaratnya imam sing iso maca Fatihah ngene-ngene, tapi itu standar ideal ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa afqahuhum. Imam sing macane Quran paling bener. Nek padha Qur'ane padha bener sing paling alim fikih. Itu Nabi ngendikan dengan standar ideal, tapi Nabi nate ngendikan sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Ke makmum sapa wae sementing imame nglafadzno la ilaha illallah. Dadi ana standar ideal, ana standar sosial. Ya urip nek iso mati ora usah diutang. Tapi kok ora diutang nang malah anak mati. Kathah yang goblok ngoten. Senin niku ora ana sing nggo tuku beras, dekne mau utang.
Utang tabungan berat. Lah akhirnya anaknya dina Senin ramangan gara-gara bapaknya wedi. Iki goblok ta zuhud. Kamu tak takok, iku goblok apa zuhud? Goblok. Jadi ono zuhud ono goblok. Mana dari Imam Syafi'i, ono wong kok tasawuf. Iku mulai subuh jawara, zuhur wis wajat tahu ahmad. Engko zuhur wis ahmad, uteke wis kumpruk. Imam Syafi'i saking gedhe tasawuf jare. Wong kok tasawuf subuh. Iku ora usah ngenteni ngasar. Zuhur wajat tahu ahmad. Zuhur wis nopo? Kumpruk ahmad. Saking gedhe Imam Syafi'i ben tasawuf. Tapi tasawuf sing goblok ya. Wow, misale ono wong anti utang. Lho anti utang yo oleh wong. Tapi kan terus misalnya anake Senin loro ora diobatno, mok perkarane wedi utang. Niku goblok apa hati-hati? Ya goblok anak loro ora diperiksa mergo wedi. Imam Syafi'i itu mencontohkan setia. Ya ora usah ngono, urip ora usah ngono. Pokoke utang yo dihindari pancen masalah. Tapi nek suwaye utang mergo ana darurat syar'an. Nah kecuali ngene, Mustafa ape utang mergo biasane sarapan pizza ira sarapan utang ah, kudu sarapan pizza. Lha iku gendeng jenenge ora utang kan. Wong demi hal sing sifate sekunder sing gak penting direwangi napa? Makanya fatwa saya dalam masjid ya seperti itu. Sekarang tren apa boleh uang zakat diberikan masjid? Kalau jawab, menurut Imam Qufal sabilillah itu artinya bisa masjid, bisa ya bisa masjid. Tapi masjid saiki ku lucu. Nak masjid digo sujud to gon sesuci, misalnya alat-alat mandi lah, pokoknya sing digo sesuci. Ini cara kula gak masalah. Kadang masjid itu ning desa sing Jumatan arang-arang menarane wae ngentekno dhuwit 200 juta. Pagere entek 200 juta. Lho kamar mandi sing kira-kira entek 50 juta iku jek nganggo sandal. Tutupe keran iku kadang coplok. Kalau menurut saya masjid itu satu paket dengan tohar. Mergo syarat saya sholat itu nak sucine sah. Mulane ning gone masjid itu Allah nyifati fihi rijalu yuhibbuna ayyatatohar. Masjid yang baik itu siapa? Masjid yang di dalamnya itu hanya orang-orang sing sesuci. Saiki paket sesuci itu melibatkan air. Kalau airnya baik, alat sesuci baik, berarti masjid itu baik. Nah, saiki akeh masjid menarane larang, pagere larang, lampune wis sangka granit wae sangka macam-macam. Tapi alat sesucine elek. Lha iku ora oleh. Jadi enggak bisa masjid sekarang sudah selera kayak pager, kayak batu granit sing tingku keramik macam-macam. Nak sing mutor yang pokok, tempat sujud sama alat sesuci, tapi kan gak masalah pakai zakat. Tapi nak sing ora mutor yang tidak saya itu masalah. Nah itu kalau ulama tahu bedanya. Zaman saya pikir masjid-masjid saat ini kan dibangun miliaran, sing go sujud ya sudah seperti. Wes ngono mau go jogo jam. Lah masjid dikunci mau demi nglindungi jam. Masjid 2 miliar nglindungi jam sing regane mau 1 juta. Berarti dikunci demi nglindungi apa? Jam. Mengenai dalam masjid pelindung jam, mereka ya masjid buka wae, paling gak ana nggon salat. Dan cara kula haram masjid dikunci sing sampai wong ra iso salat. Piye-piye wukifa li salat, masjid itu diwakafkan untuk. Jadi kalau ruang dalam itu dikunci, tetap gerbang harus dibuka supaya andekan orang salat itu bisa. Ning terase atau pokoknya minimal ada kamar mandi 1 yang dibuka karena masjid itu diwakafkan untuk, kecuali sudah kasus real banyak preman, banyak lonte misalnya tidur di situ, beraktivitas maksiat di situ. Kalau real sarannya bukan tuhmah, real itu baru boleh. Kalau nanti ngalami ada orang lapor bahwa masjid yang di perjalanan karena sepi dipakai pacaran macam. Kalau real sarannya tidak tuhmah itu boleh. Tapi kalau dah tidak boleh wakofe wong tiga sholat. Bareng ngono mung, ora gak balik lunga mandek ngono masjid mandek wis sholat. Jebule kuncinan kabeh. Bolak balik. Iki panitiane iso ngaji ta ora? Sing wakof yo sakake kan. Karena sing tepakan sing ape sholat wali ta ulama gede kan rugi tenan. Gak sedo disolati ulama. Gara-gara kok dikunci. Takoke alasane, nak dibuka niku, Gus. Jame icak. Oh, dados masjid teng mriki digawe kangge nglindungi jam niku.
Ya dikunci demi lindungi. Jam ini kan bang. Nah cara kula setengah-tengah ngoten nggih. Ya oke lah yang di tengah itu situ kunci tidak apa-apa, tapi tetap teras-terasnya bisa dipakai nopo sholat. Piye-piye itu diwakafkan untuk nopo. Memang banyak kasus ya, misalnya orang nakal di situ. Untuk daerah pulau mau kata pengurus masjid cerita pulau. Kata Gusti yang badhe ngising kebelet teng omah. Niku mara masjid badhe ngising. Perkarane WC-ne bukaan. Ning omah ra duwe napa? WC. Bar ngising ya mulai. Bar sek kula nggih nate disomasi. Kula pengurus masjid lho gak jadi. Saat aku lha sing ngono iku pira sak desa? Sekawan, Gus. Lah sing mara masjid sampai salat 20. Lah ya 80 mbok kalahno mbek wong papat. Perkarane walian bareng dikunci walian sing ape jamaah. Kudu bisa mlayu mulai perkarane masjide dikunci. Lho kalau kiai tenan, jadi sering wonten yang lapor macam-macam. Ya saya dengar betul, syarat kiai harus mau mendengar. Bodoh-bodoh nyata. Cara boleh jadi panitia milih ndi? Ya milih dibuka ya, ngomong pulau kok. Jadi parah-parah. Nah kalau seperti itu harus kita mikir maslahat dan madharat. Ya maslahat dan madharat. Di global ini malah ya, jika bangun dengan uang zakat dan nggak ada pilihan zakat itu kalau bisa memang jangan dikasihkan masjid karena pendapat sabilillah khair itu minoritas sekali dalam fikih. Tapi kalau masjid itu dengan makna tempat sujud atau tempat sesuci yang mendesak untuk kepentingan sholat, kulaulah longgar. Ya, yang saya ulang lagi, yang mendesak untuk kepentingan, nah, pagar, menara, keramik-keramik mewah itu tidak terkait dengan mendesaknya sebuah masjid. Ini kalau suwon sing ngaji kulo, misalnya bangun masjid nomor 1 alat sesuci itu kudu ideal. Idealnya gini loh, bayangno sing ra roh sesuci lang dadi suci. Kayak ulama-ulama dulu tuh, orang kalau mau ke masjid pasti ngelangkai air yang lebih dari 2 kolah. Paribasane caci lek sing ra roh najis wae gelem ra gelem sikile ijik mergo ngliwati. Kalau sekarang itu udah usum ya karena orang sekarang lengkek kesehatan itu udah steril wis ono krane lho. Mungsong saiki ya engke era karuan. Ono steril ono macam-macam. Wah mari kuman mbok Mas. Tapi itu penting. Piye-piye sifatnya masjid itu fihi rijalu yuhibbuna napa ayat atau haru. Masjid yang baik itu diisi oleh para penghuni yang seneng napa sesuci. Tentu sesuci itu alat utamanya napa air. Jadi ini kalau fatwa tenan. Kalau seperti itu enggak apa-apa. Tapi sekarang masjid kan gagah-gagah. Wagere ke wong mewah-mewah tulisane gawedi gede lampune mewah tapi ra ono sing ngiseni. Gagahe ora karuan. Nah itu yang maksud itu yang kata Nabi alamat kiamat itu sebenarnya umatku nek berlomba-lomba bangun nopo. Tapi kalau bangun yang tempat sujudnya, tempat toharohnya itu bagus. Ya mergo fihi rijalun yuhibbuna nopo ayyatatoh. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi data kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi data kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata